Langgam kisah asmara tak selamanya indah, sebab cinta tak bisa dipaksakan kehadirannya. Tapi yakinilah, cinta sejati akan datang pada saatnya. Seperti Dawiyah yang memilih tenang dalam ketiadaan kekasih di sisinya. Dan ia tetap tersenyum manakala berkali-kali dirinya mengalami patah hati. Patah hati sih itu dia, makanya sebelum dipatahin sebaiknya jangan memulai sesuatu yang sekiranya akan mematahkan gitu. Kalau aku patah hati alhamdulillah sering, alhamdulillah ya. Dengan kebesaran hati nih ya, dengan susah payah lidah ini berkata dan kemudian saya menyatakan bahwa saya sering sekali merasakannya. Cuman ya itulah sebuah perjalanan gitu, karena kalau nggak ada patah hati lo nggak tahu bagaimana itu rasanya mencintai seseorang yang tulus gitu kan, atau mencintai orang yang mungkin nggak akan pernah jadi milik kita, mungkin cuma sekedar jadi Indra Bruggman-nya aja gitu ya, yang bisa ada di angan-angan aku aja gitu, ya kayak gitu. Jadi dari patah hati itu juga pastinya kita belajar banyak kan. Sebenarnya dia orang yang penyendiri gitu loh. Kesian kalau dia lama-lama sendiri terus gitu. Jadi mungkin kalau dia udah nikah gitu ya, dia udah ada temen buat dia cerita, buat dia curhat, buat dia apa gitu, lebih baik kali ya. Tiada salah memupuk keinginan setinggi langit. Seperti keinginan mendekap cinta dari seorang pria yang dikata orang mustahil, namun bagi Dawiyah adalah niscaya. Kalau kata mama tuh, ngayal setinggi-tingginya, nggak apa-apa gitu. Yang penting mesti siap kalau jatuh ntar sakit, gitu aja. Kalau udah siap sama jatuh sakit, ya udah, boleh. Mau Indra Bruggman kayak dihayalin, mau Tom Cruise kayak, mau siapa kayak, silakan aja. Karena nasib itu bagaimana kita sendiri, ya kan. Dan maksudnya nggak ada yang tahu nasib orang, gitu ya. Dan kita itu nggak boleh berprasangka jelek sama diri sendiri. Karena kita berprasangka jelek sama diri sendiri atau nasib kita sendiri itu sama dengan kita berprasangka jelek juga sama Allah gitu loh. Kalau misalkan aku berpikir bahwa oh dengan kondisi seperti ini aku tidak mungkin mendapatkan laki-laki seperti Indra Bruggman, artinya aku berprasangka jelek sama Allah, berprasangka jelek sama diri sendiri. Jadi aku meyakini segala sesuatu yang bagus aja. Indra Bruggman karena dia ngefans banget. Ya dia sempet lah aku dengar itu tuh senengannya Dawiyah gini gitu kan. Kayak sekarang juga ya cuman kita pantau aja dari jauh gitu ya. Dia juga tahu siapa dirinya, dia harus kalau punya pendamping harus yang seperti apa, yang seperti itu gitu. Tapi memang ya cueknya dia, kalau aku bilang dia nggak ada genitnya sih ya. Optimisme Dawiyah mendekap cinta sejati seiring sejalan dengan tekadnya mengempiskan bobot tubuhnya. Kini Dawiyah terlihat cantik dan menarik. Setelah ini semua, maka biarkanlah laju cinta menyongsongnya. Dan sebenarnya pun ini nggak aku sengaja. Karena tadinya awalnya aku udah pasrah juga ya, terserah deh mama mau gimana deh mah, emang udah nggak bisa. Masih diturunin 6 kilo naikin 8 kilo, kan itu jatuhnya kan sakit hati ya nggak sih? Gitu. Jadi udah aja gitu, aku sebenarnya udah gak terlalu gimana-gimana. Tapi karena kemarin aku sempat bikin butik di rumah, terus kemudian gak tahu lah ya kenapa gitu, emang aku lagi senang-senang yang ngerjain segala sesuatunya gitu. Aku sendiri gak berasa, dan pada saat itu memang aku lagi gak banyak ngambil kegiatan syuting juga gitu. Tiba-tiba kok orang-orang pada bilang Dawiyah kurusan begitu. Karena semenjak itu kan aku udah fobia timbangan ya. Sejak aku melihat timbangan, aduh ini apa ya gitu. Terus semenjak timbangan itu suka berbunyi dilarang bertiga gitu kan. Aku semenjak itu udah malas banget sama timbangan gitu. Jadi begitu pas orang-orang pada heboh bilang kurusan, baru di situ aku mulai nggak nimbang dulu sih sebenarnya. Mulai nyobain baju, loh kok ini baju lama muat gitu. Jadi kadang-kadang aku suka beli baju yang dengan ukuran kecil gitu. Ukuran kecil yang gue berharap suatu saat gue bisa pakai itu gitu loh. Buat Dawiyah nggak pernah masalah, dia gemuk atau dia kurus dia nggak masalah. Makanya kalau aku bilang Dawiyah dengan gemuknya juga dipandang orang enak karena dia enjoy, dia nggak masalah sama badannya. Dan dia juga walaupun gemuk, dia nyanyi, dia joget, dia ngapain aja nggak ada beratnya gitu, enteng-enteng aja. Iya sih, dia mulai ngurusin berat badannya karena kesehatan juga kali ya gitu kan. Kalau nyanyi jadi lebih gak ngos-ngosan gitu. Terus
Ya mau sampai kapan sih badan segede gitu kan, gak mungkin dong sampai tua. Jadi dia udah mulai ngurusin deh. Tuhan memberi Dawiyah kejutan, sebab raga yang berpuluh tahun terasa berat dan sesak itu kini mulai berwujud indah dan menawan hati. Tapi sejujurnya Dawiyah tak ingin mengejar kesempurnaan. Ia hanya berjuang sebatas yang ia mampu, sebab raga hanyalah pembungkus jiwa dan bukan segalanya. Waktu itu aku drastis dulu tuh, turun 10 kilo gitu ya. Terus baru setelah itu yang 19 kilonya lagi baru kita hajar sama yang diet karbo lah, apalah yang steam kayak gitu-gitu, yang ngeluarin keringat, yang spa, yang kayak gitu-gitu. Baru deh semenjak itu aku seriusin gitu. Dawiyah makannya banyak ya, agak banyak. Agak banyak. Maksudnya beragam gitu loh. Jadi dia nggak mau yang satu atau dua macam aja. Dia mau yang ini itu gitu. Sebenarnya dulu sebelum dia syuting gitu, ya dia sempat pasti minder lah, namanya cewek gitu kan. Kayak ngelihat cewek lain, dia cantik banget, dia gini, dia gitu. Tapi setelah dia syuting dan diterima dengan berat badan yang seperti itu, kalau aku kan suka diet gitu, maksudnya kayak masih ngerasa, aduh belum kurus gini gitu. Terus kata dia, syukurin lo tuh kalau gendut dikit nggak diterima kan, coba gue gendut diterima, kata dia gitu ya. Jadi makin kesini dia mungkin makin sadar kalau kegendutannya itu adalah suatu keberuntungan buat dia. Akhirnya aku memutuskan untuk cari orang yang lebih terima aku apa adanya gitu loh. Karena aku pikir aku lebih baik aku cari orang yang terima aku sekarang dengan kondisi kayak gini, dan setelah itu hayo lo punya duit berapa, lo mau bayarin gue kurusin badan di mana gitu kan ya, ketimbang lo udah ngeliat gue cakep, nanti setelah itu gue hamil and destroy the great dan besar kembali, dan kemudian lo akan hengkang begitu saja gitu. Tapi kalau misalkan lo udah lihat gue jeleknya, otomatis lo akan terima dengan gue cantiknya. Dia orangnya terlalu kan pede abis tadi gitu kan, jadi dia nggak pernah, lu mau suka sama gue ya gue begini, jelek gue juga lu mesti seneng gitu. Santai aja sih sebenarnya gitu, apalagi ngelihat fans aku gitu ya, responnya mereka di Facebook apa segala macam gitu ya. Mereka selalu bilang bahwa makasih ya Dawiyah, karena Dawiyah sekarang kita jadi lebih pede, kita jadi lebih ngerasa iya, karena aku selalu memotivasi mereka bahwa jangan sempitin pikiran kalian gitu loh, bahwa hidup itu hanya sekedar mengejar cantiknya aja atau mengejar itu semua aja, sementara banyak hal yang kalian lewatin gitu kan. Padahal keindahan hidup itu nggak cuma semata-mata karena kamu cantik atau karena kamu apa. Sekarang kalau misalkan kamu cantik tapi kamu punya hati yang nggak bagus, yang selalu iri sama orang, yang selalu pengen lebih dari orang dan segala macamnya, capek juga kan hidupnya. Gali apa yang kita punya, syukuri itu, dan segala sesuatu yang kita syukuri untuk menjadikan kita memperoleh nikmat yang selalu bertambah dan bertambah lagi.